Video kali ini akan berisi analisa saham IRA dan PIVA. Zombie Apocalypse. Peringatan, ini bukan rekomendasi. Segala keputusan ada di tangan trader. Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian trader di masa depan, apalagi untung. Analisa ditujukan bagi trader yang bisa memanage risiko dengan auto order. Nggak siap rugi, skip aja. Oke, latar belakangnya seperti yang kita tahu, saham IRA dan PIVA akhir-akhir ini meningkat secara tajam. Dan euforia apa itu? Mari kita bedah per saham. Ini adalah saham IRA. Kalau kita masukkan kode IRA di RTI Business, kita bisa lihat di bagian news, kenapa dia bisa naik tinggi. Ini adalah penjelasan atas volatilitas transaksi IRA. Jika kita buka dan kita lihat nomor 1 itu ada penjelasan tentang, dijelaskan di situ kenaikan atau volatilitas transaksi dikarenakan kedatangan vaksin di Indonesia pada tanggal 6 Desember 2020. Lalu kami cari beritanya tanggal 6 Desember 2020 dan benar saja ada berita tentang vaksin. Jadi telah didatangkan 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 Sinovac di 6 Desember lalu. Nah, tapi apakah benar ini vaksin itu akan berpengaruh pada IRA? Di sini disebutkan bahwa 1,2 juta vaksin yang sudah datang itu dibawa ke Bio Farma Bandung. Nah, Bio Farma ini apa? Bio Farma itu adalah BUMN. Kalau menurut Wikipedia, the only local vaccine manufacturer. Jadi dia pembuat vaksin satu-satunya, which produce vaccine and sera to support immunization. Jadi memproduksi vaksin dan serum untuk imunisasi di Indonesia. Bisa kita lihat ini Bio Farma dan subsidiaries atau anak perusahaan ada Kimia Farma atau Indofarma. Di antara news sendiri, Bio Farma itu memiliki 2 anak usaha, yaitu Kimia Farma dan Indofarma. Jadi tidak langsung berefek pada IRA sendiri. Nah, kalau kita lihat di bagian berita di websitenya IRA, itu hanya ada berita pengumuman RUPS, lalu materi RUPS, dan sebagainya. Tidak ada penjelasan tentang kenaikan harga saham. Nah, tapi di RTI Business sendiri ada penyebutan bahwa ini adalah alasan Itamara Noraya atau IRA optimistis kinerja 2020 di atas target. Ya, mereka menyebutkan bahwa mereka optimis laba bersih IRA tumbuh di atas 30%, yang artinya ini berdampak pada fundamentalnya sendiri. Lalu selain itu, adanya penurunan tarif pajak dari pemerintah menjadi 22%. Ini juga bisa mendongkrak fundamental dari IRA. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut, segmen jarum suntik akan tumbuh di atas 30%, dan untuk segmen diagnostik in vitro dapat tumbuh hingga 25%. Tentunya ini menjadi sentimen positif untuk IRA dan dapat saja menaikkan harga saham dan euforia masyarakat. Nah, kalau kita lihat apa sih bisnis IRA, menurut RTI Business, subsektornya adalah wholesale atau durable and non-durable goods. Dan menurut prospektus IRA sendiri, perusahaan bergerak dalam bidang perdagangan besar alat laboratorium, farmasi, dan juga kedokteran. Nah, bagaimana bisnis ke depannya? Untuk outletnya sendiri, IRA merupakan distributor alat kedokteran terbaik dalam komunitasnya, dengan standar kualitas yang terjamin. Lalu, pertumbuhan kinerja keuangan perseroan lebih disiplin dan efisien. Yang ketiga, stabilitas hubungan antara pelanggan dan juga perseroan. Yang keempat, tim manajemen yang handal. Yang kelima, hubungan kerjasama yang baik, yang merupakan pemimpin pasar di industrinya. Nah, bagaimana strategi usaha IRA sendiri? Yang pertama, pengembangan bisnis terhadap pelanggan-pelanggan yang potensial.
Yang kedua, meningkatkan kapasitas penjualan, meningkatkan skala ekonomi dan penyempurnaan efisiensi, penyempurnaan sistem IT. Yang keempat, meningkatkan kualitas manajemen. Nah, apa saja sih produk-produk dari IRA sendiri? Produknya ada jarum suntik, ada mobil ambulan, ada alat uji, kasur, tiang infus, dan juga troli. Nah, tentu saja walaupun vaksin tidak langsung didistribusikan oleh IRA, tetapi karena IRA memproduksi jarum suntik, bisa saja vaksin diberikan melalui jarum suntik dan penjualan jarum suntik meningkat. Nah, kalau kita lihat dari segi fundamentalnya sendiri, ini data dari RTI Business, IRA, dia listing baru 2019 di sini. Lalu jika kita lihat dari 2020, dari Q2 ke Q3 ini laba Q2Q-nya tumbuh positif. Jadi ini bisa menjadi alasan untuk kenaikan harga saham IRA sendiri. Nah, lalu bagaimana valuasinya? Valuasi jika kita melihat PER ini sudah 176,77. Ini tinggi dan PBV juga tinggi 12,19 kali. Nah, artinya apa? Artinya masyarakat sangat antusias dan ini adalah bahan bakar untuk mencapai harga yang lebih tinggi lagi. Jika bagi investor ini adalah hal yang kurang disukai karena sudah terlalu tinggi, tetapi untuk para trader ini malah sebuah momen yang berharga karena ini adalah waktu di mana harga akan naik sangat tinggi dan lebih tinggi lagi. Nah, oke, mari kita lihat secara technical analisisnya. Ini adalah harga IRA, dan seperti kita tahu dari November, pelan-pelan, lalu awal Desember mulai naik, dan sekarang naik, dan naik. Dan di sini terjadi pullback. Ini bagus sekali secara technical analysis disebut pennant pattern atau bendera. Ini tiangnya yang merah benderanya. Nah, lalu bagaimana jika ingin masuk sekarang? Berapa stop loss-nya? Stop loss kita bisa menggunakan ATR atau average true range. Yang terakhir itu ada di 73, kita bulatkan ke atas jadi 80. Maka stop loss-nya kami menentukan dengan 2,5 ATR-nya atau 2,5 dikali 80 adalah 200. Nah, jika kita buy pada harga terakhir, harga closing 13.30, maka SL adalah 13.30 dikurangi 200 atau 11.30. Tapi kalau kita mau main aman ya bisa diturunkan lagi menjadi 1100. Oke, lalu untuk take profit-nya di berapa? Nah, kita harus menghitung range-nya dulu. Jadi harga buy 13.30 dikurangi stop loss 1100 adalah 230. Maka dengan risk to reward rasio 1:3 kita harus take profit 3 kali range atau 3 kali R sama dengan 3 kali 230 adalah 690. Maka TP-nya adalah harga buy 13.30 ditambah 690 yaitu 2020. Lanjut untuk PIVA sendiri, kami tidak menemukan berita untuk sentimen positif yang berpengaruh pada kenaikan harga PIVA sendiri. Di sini hanya ada laporan bulanan, lalu saham-saham farmasi, dan sentimen vaksin. Seperti yang kita tahu, vaksin akan didistribusikan oleh Bio Farma dengan anak usaha Kimia Farma atau KF dan juga Indo Farma atau INAF. Tetapi tidak langsung berefek pada PIVA sendiri. Nah, apa sih bisnis PIVA? Bisnis PIVA itu ada di consumer good dengan subsektornya farmasi. Seperti kita tahu, ini logonya. Dan PIVA sendiri itu memproduksi medicine, obat, lalu antibiotik, vitamin, suplemen, dan juga herbal care. Meskipun vaksin tidak langsung didistribusikan oleh PIVA, tapi masyarakat sadar akan kesehatan, kita membeli vitamin, suplemen untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Nah, ini adalah beberapa produk dari PIVA sendiri. Ini ada Damufit, ini bagus ya, vitamin C untuk menjaga, memelihara daya tahan tubuh.
Lalu ada Immudator, yaitu herbal dan mineral untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Selanjutnya juga ada Ferrospat, ini untuk anti anemia, untuk menyuplai darah. Suplemen zat besi mencegah anemia untuk ibu hamil dan menyusui. Lalu ada suplemen vitamin D3, ini D3 400, ini bagus untuk kulit. Nah, selain itu ada juga obat-obat preskripsi seperti amoxilin, kaplet, dan sirup. Lalu ini tadi ada Movit, ini vitamin C. Lalu selain itu juga ada mesin, ini mesin PCR untuk swab, PCR ekstraktor namanya. Oke, jadi produknya bagus. Sekarang kalau kita lihat secara fundamental, ini data dari RTI Business, EPS-nya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Nih, lihat dari 13, 16, 17, dan 2020, 40. Secara valuasi, sekarang PER-nya sudah 26,39, dan PBV 4 kali, jadi ini tinggi. Dari kacamata trader ini bagus karena mengandung kekuatan, mengandung bahan bakar untuk menaikkan harga saham yang lebih tinggi lagi dan antusiasme masyarakat. Nah oke, kita lihat teknikalnya. Ini harga saham PIVA sendiri. Kita lihat ya dari November dia sideways atau konsolidasi, tapi di awal Desember mulai naik. Dan sekarang mengalami pelemahan, tetapi dengan volume yang sangat kecil. Ini naiknya sangat besar, artinya bahwa ia akan naik yang lebih kencang lagi di masa depan. Oke, kalau begitu kita mau masuk di sini. Berapa stop loss-nya? Stop loss-nya dihitung dari ATR lagi. ATR-nya ada di 66, kita bulatkan ke atas jadi 70. Nah, stop loss-nya 2,5 kali ATR, jadinya 2,5 kali 70 yaitu 175. Jika kita buy pada harga close yaitu 1060, maka SL-nya adalah 1060 kurangi 175 atau 885. Kalau kita main aman bisa ditaruh di 880. Lalu untuk profitnya sendiri, taking profitnya kita hitung range-nya terlebih dahulu yaitu 1060 dikurangi 880 adalah 180. Maka take profit adalah 3 kali range, yaitu 3 kali 180 atau 240. Maka take profitnya adalah harga buy 1060 di sini, ditambah 240, yaitu 1300. Nah, di mana 1300? Kalau kita lihat secara big picture, ternyata 1300 pernah disentuh di pertengahan Juli atau akhir Juli, dan juga dekat-dekat ini. Nah, jadi TP 1300 bisa tercapai karena pernah tersentuh 2 kali sebelumnya. Jadi 1300 adalah angka target profit yang mungkin. Oke, kesimpulannya dengan risk to reward ratio 1:3, maka IRA bisa buy di 1330 dengan SL 1100, TP 2020, lalu PIVA buy di 1060, SL 880, dan TP 1300. Sekian video kali ini, follow untuk terus update halaman traktir di Saham Kings dan juga Instagram Saham Kings. Jangan lupa juga follow channel Telegram Saham Kings karena di situ lebih cepat update. Dan juga jangan lupa subscribe video YouTube Saham Kings. Oke, salam Saham Kings, semua bisa jadi kaya. Zombie apocalypse.